Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K tahun 2024 khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan A. Nilai kognitif pembelajaran, B. Sikap peserta didik dalam pembelajaran, C. Kriteria kelulusan minimal, D. Kesulitan belajar peserta didik, E. Metode pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Kesulitan belajar peserta didik. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diberlakukan untuknya program remedial. Pembelajaran remedial merupakan kebutuhan atau hak peserta didik. Dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar dihadapi siswa. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik, agar peserta menjadi lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Peserta remedial tersebut yaitu peserta didik yang masuk dalam kelompok yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya, ada tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Tujuannya untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Jadi jawaban yang tepat adalah dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi yang disesuaikan dengan kesulitan belajar peserta didik. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan. D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas. E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan. Bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok.
Kembali ke soal, program remedial yang tepat dalam kasus tersebut. Di sini dikatakan bahwa dari 30 peserta didik, ada 10 orang yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Jadi lebih banyak yang sudah, berarti ada 20 orang yang sudah tuntas. Option jawaban A, memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik. Ini kurang tepat. Bagaimana jika di satu kelompok satu pun tidak ada yang tuntas? Jadi ini kurang tepat. Yang C, memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasannya. Ini juga kurang tepat karena ada sebagian siswa mengalami kesulitan belajar dari dalam dirinya sendiri, seperti sulitnya berkonsentrasi atau bahkan dia tidak paham apa yang dia gambar. Yang D, memberikan pembelajaran ulang di kelas. Ini sangat memakan waktu ya. Yang I, menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Ini juga kurang tepat. Cukup banyak mengambil waktu. Dan guru akan kewalahan jika satu persatu. Yang B, memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Ini sudah cukup tepat. Karena di sini ada 20 orang yang sudah tuntas. Jadi lebih efektif dengan memanfaatkan tutor sebaya. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya, atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Bentuk-bentuk pelaksanaan program pengayaan diantaranya kecuali A, menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. B, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. C, membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. D, memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. E, membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar minimum. Jawaban yang tepat adalah C. Membuat rangkuman tidak tepat digunakan sebagai pelaksanaan program pengayaan karena tidak menambah pengetahuan lebih lanjut bagi peserta didik. Jika opsi nomor A, menugaskan peserta didik membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya, ini dapat sebagai menjadi program pengayaan karena dengan membaca materi untuk kompetensi dasar selanjutnya. Kemudian yang B, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan, latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. Ini juga tepat. Yang D, memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para peserta didik. Ini juga tepat. Yang E, membantu peserta didik lain atau teman yang belum mencapai standar ketuntasan belajar. Ini tepat digunakan sebagai program pengayaan. Yang kurang tepat yaitu membuat rangkuman materi kompetensi dasar yang sudah tuntas. Tidak perlu lagi dibuat rangkuman karena tidak memberikan pengetahuan baru. Setelah melakukan penilaian harian, mata pelajaran matematika, materi operasi bilangan bulat, diketahui dari 30 anak, terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A, diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B, diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C, diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah.
D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Jawaban yang tepat adalah A. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Jawabannya adalah A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Discovery learning, B. Project based learning, C. Problem based learning, D. Contextual teaching learning, E. Inquiry learning. Jawaban yang tepat adalah B. Project based learning. Membuat brosur atau karya, maka metode pembelajaran yang tepat adalah project based learning. Model pembelajaran ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Model pembelajaran ini digunakan pada permasalahan yang kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL atau Project Based Learning, proses inquiry dimulai dengan munculnya pertanyaan penuntun, acquiring question, dan bimbingan peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten atau materi dengan menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Project based learning. Ada kata-kata membuat ya. Salah satu kata kuncinya. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah A. Menyiapkan peserta didik secara fisikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jawaban yang tepat adalah B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran ada meliputi kegiatan pendahuluan yang di dalamnya ada penyiapkan peserta didik secara fisikis atau fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, memberikan motivasi belajar sesuai manfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional ya, yang disebut apersepsi ya. Di soal muatan dalam apersepsi yang benar. Sudah jelas ya, yaitu memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Program semester berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester. Berikut yang bukan komponen program semester yang tepat adalah
A. Mata pelajaran, B. Materi, C. Alokasi waktu, D. Tema dan subtema, E. Penilaian. Jawaban yang tepat adalah E. Penilaian. Komponen program semester. Ada identitas atau satuan pendidikan. Di dalamnya ada mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Kalau format isiannya ada materi, tema, subtema, alokasi waktu. Kalau penilaian tidak termasuk komponen program semester. Jadi yang termasuk hanya ini. Ada identitas dengan format isian. Jadi, yang bukan komponen program semester adalah penilaian. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Indikator pencapaian kompetensi. Jawaban yang benar adalah E. Indikator pencapaian kompetensi. Silabus merupakan acuan penyusun kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Paling sedikit, silabus itu memuat identitas mata pelajaran, khususnya SMP, SMA, atau MA atau MTS. Kemudian ada identitas sekolah, seperti satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, ada gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk jenjang sekolah dan kelas dan mata pelajaran. Kemudian terdapat kompetensi dasar dalam silabus ya. Kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran atau tema ya, khususnya di SD atau MI. Kemudian ada materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada pembelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian ada alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang terakhir ada sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, elektronik, atau sumber belajar lain yang relevan. Jadi silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal sebagai berikut, kecuali indikator pencapaian kompetensi. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya ialah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial,
emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara KD, indikator, materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. E. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Jawaban yang tepat adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya yang pertama harus ilmiah, harus benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan, cakupan kedalaman, tingkatan kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis, silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsisten, adanya hubungan yang konsisten secara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai, cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, psikomotor. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dalam merancang silabus, alokasi waktu perlu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester, B. Alokasi waktu mata pelajaran, C. Pemilihan metode pembelajaran, D. Jumlah standar kompetensi dasar per semester, E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Jawaban yang tepat adalah C. Memilih metode pembelajaran. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Dengan memperhatikan, yang pertama ada minggu efektif per semester, kemudian waktu mata pelajaran, jumlah standar kompetensi dasar per semester, dan terakhir membagi waktu per jumlah SK atau KD dengan memperhatikan tingkat kerumitan dan keluasan materi. Pada soal dikatakan bahwa tiap kompetensi dasar hal yang tidak perlu diperhatikan
adalah pemilihan metode pembelajaran. Tidak perlu ada dalam alokasi waktu. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat, boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.